الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Raqibun atid. Tidaklah satu kata keluar perkataan dari lisan mereka itu melainkan ada raqib dan atid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Ibu sekalian, dalam sebuah penelitian oleh Cambridge ditemukan bahwa orang yang paling diam, paling pendiam di antara tiang pelungguh dalam satu hari itu berkata-kata 7.000 kata. Tapi bagi rata-rata perempuan ini terjadi pada laki-laki. Pada perempuan, mereka paling pendiam di antara perempuan itu berkata-kata dalam sehari itu 20.000 kata. Tahukah Bapak Ibu sekalian, kalau kita menulisnya, Raqib dan Atid itu mengetik perkataan kita di dalam kertas A4 dengan spasi standar,
font Romawi 12, ukuran 12. Itu kira-kira 500 kata per halaman. Artinya kalau 20.000 kata per hari setara dengan 40 halaman A4 dalam sehari. Kalau kita tanya ke ITS-Kes atau Hamzan Wadi, berapa tebal skripsi? Kira-kira 70 sampai 100 halaman. Artinya dalam 3 hari Pelungguh sudah menghasilkan 1 skripsi. Dalam 1 bulan sudah 10 skripsi. Kalau Pelungguh mau menulis tesis doktoral, itu kira-kira dalam 9 hari, karena tesis itu maksimal 350 halaman. Artinya sekitar 10 hari Pelungguh sudah menyelesaikan 1 tesis, sudah jadi doktor di bidang percakap-cakap. Bayangkan. Itu yang harus kita pertanggungjawabkan. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. 2 malaikat raqib dan atid itu terus-menerus mengawasi apakah perkataan itu, lisan yang keluar dari mulutmu itu mau jadi pahala atau menjadi dosa. Maka hendaknya kita berhati-hati, karena di bulan puasa kita sudah dilatih dengan 1 pernyataan dari Rasulullah bahwa siapa-siapa man lam yada' qaula zur, siapa-siapa yang tidak meninggalkan perkataan-perkataan yang zur, perkataan sia-sia waktu puasa, maka tidak ada kebutuhan Allah terhadap dia. Tidak ada baginya laisa min apa illa ju. Jadi dia kecuali hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, di dalam perintah puasa itu, sebelum pernyataan Allah pada ayat 183 surat Al-Baqarah sampai 186, sebelumnya Allah mengingatkan kita 1 perintah. Mulai dari ayat 180, Allah menyeru, ya ayyuhalladzina amanu idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidain wal aqrabin nabil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Wahai orang yang beriman, saya di antara kamu pada yang mendekati kematian, merasa sudah ada tanda-tanda mati, supaya dia berwasiat untuk orang tua dan karib kerabatnya dengan cara yang baik. Lalu disebutkan, faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ithmuhu 'alal ladzina yubaddiluna innallaha sami'un 'alim. Siapa-siapa yang merubah wasiat itu setelah dia mendengarnya, maka dosanya bagi dia. Apa pelajaran yang ingin disampaikan oleh Allah? Ini ayat ini persis sebelum ayat kutiba alaikumusiyam. Dan coba lihat, setelah Allah menjelaskan tentang puasa, ayat berikutnya tentang apa lagi? Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa la tudlu ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsm wa antum ta'lamun. Jangan kamu saling memakan harta di antara kalian itu dengan cara yang batil. Tadi di sebelum tentang puasa, Allah mengingatkan kita supaya jangan makan harta bendamu, saling mengambil harta benda dengan kerabat sesama ahli waris. Kalau di ujung ayat itu berbicara tentang jangan saling memakan harta benda sesama manusia. Para ulama kita menjelaskan kenapa, apa rahasianya, apa yang ingin disampaikan oleh Allah dari pelajaran itu. Bahwa hari ini Bapak Ibu sekalian, di bulan puasa kita bisa menahan diri dari makan yang halal. Di pagi hari makan itu perbuatan halal, tapi di pagi hari dia menjadi haram. Kita bisa menahannya. Kalau engkau sudah bisa menahan makanan yang halal pada waktu yang haram, maka hendaklah engkau menjauhkan diri dari makan yang haram pada sesudah bulan puasa itu. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang ingin disampaikan? Bahwa Bapak Ibu sekalian, memelihara tali silaturahmi di antara kalian adalah sesuatu yang sangat utama, dan harta benda, terutama harta waris, bisa menjadi salah satu pemecah dari hubungan kekerabatan kalian. Saya punya banyak teman-teman yang bekerja sebagai pengacara. Saya tanya mereka,
Apa kasus yang paling banyak engkau tangani, wahai temanku? Apa yang dia jawab? Permusuhan antar saudara gara-gara warisan. Nah, maka itu Bapak Ibu sekalian, saya berharap untuk Bapak Ibu yang mungkin hari ini masih ada urusan di antara kita tentang harta warisan dengan sesama saudaranya, selesaikanlah. Jangan malu-malu. Lebih baik kita merasa sedikit, mungkin oh ya kita malu di dunia, tetapi wallahi itu akan menjadi kemuliaan kita di akhirat kelak. Lebih baik masalah itu kita selesaikan hari ini dengan saudara kita daripada kita menyelesaikannya kelak di depan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, perintah tentang puasa itu juga menyangkut soal silaturahmi tadi itu. Makanya di dalam salah satu hadis yang menyebut soal puasa, kalau kita sering dengar para mubalik kita menyebut bahwa celaka seseorang, rogima amfu rajulun dakhala alaihi Ramadan summan salakha falam yughfirlah. Celaka seseorang yang dia menemukan Ramadan, lalu Ramadan itu berlalu tetapi dia belum mendapatkan ampunan. Tetapi hadis itu tidak sampai di situ. Ada sambungannya. Bahkan lebih hebat lagi dan lebih menakutkan lagi. Apa katanya? Rogima amfu, summa rogima amfu, summa rogima amfu. Sungguh celaka, pasti celaka, kata Rasulullah. Siapa yang celaka itu? Abdin, seorang hamba, adroka abawai, dia menemukan kedua orang tuanya indal kibari, dalam keadaan tua. Dia sudah menemukan orang tuanya hidup. Ahaduhuma au kilaihima, salah seorang di antara mereka atau keduanya. Tapi apa yang terjadi? Falam yudkhilil jannah. Mereka tidak bisa memanfaatkan kedua orang tuanya itu untuk memasukkan mereka ke dalam surga. Coba Bapak Ibu tanya, anak-anakku bertanya kepada orang-orang yang sudah tidak ada orang tuanya, berembi idap puasa, berembi idap lebaran di narak dengan toa, baru akan terasa setelah tidak ada, Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk itu salah satu ajaran yang paling penting di dalam puasa itu adalah memperbaiki silaturahmi, memperbaiki rasa syukur, memperbaiki rasa terima kasihmu kepada orang tuamu. Karena apa? Allah memberikan keistimewaan pada perempuan itu dengan meletakkan namanya sebagai nama dari salah satu organ tubuh dari perempuan, tempat bertumbuh kembang biaknya seorang manusia, yaitu rahim. Rahim itu Allah meletakkan nama itu, yang maha penyayang. Coba Bapak Ibu bayangkan bahwa seorang perempuan di dalam perutnya ada membawa manusia dalam waktu yang tidak pendek. Waktunya 280 hari dia bawa. Apakah ada di antara bapak-bapak yang sanggup membawa semangka ukuran 2 kilo di tangannya dengan cara yang paling baik, di tangannya saja 2 kilo tanpa melepasnya, dalam keadaan tidur, duduk, mau ngantuk dan sebagainya? Tidak bisa, wallahi tidak ada yang bisa melakukannya. Tapi ibu kita mampu melakukannya. Ar-Rahim, sifat kerahimannya itulah juga yang membuat dia apa? Ketika kita berada dalam perut, dia belum mengenal kita, belum tahu bagaimana rupa kita, dia belum tahu apa perilaku, apakah kita bisa berbuat baik pada dia, apakah kita bisa membanggakan dia atau tidak. Tetapi wallahi Bapak Ibu sekalian, ibu kita telah mencintai kita pada saat itu, padahal dia belum mengenal kita. Untuk seorang perempuan yang tengah hamil, Bapak Ibu sekalian, ketika terjadi genternya di langit, apa yang pertama kali dia lindungi? Dia otomatis memegang perutnya. Kalau dia kecelakaan di jalan raya naik motor bersama suaminya, dia terjatuh, mungkin suaminya akan melindungi kepalanya sendiri, tapi tidak dengan ibu-ibu. Si ibu secara refleks
dia akan melindungi perutnya. Itulah pengorbanan dan kasih sayang seorang ibu. Maka untuk itu Bapak Ibu sekalian, tidak ada jalan balik kita, dan pantas Rasulullah SAW mengatakan tadi itu, celaka dan celaka untuk orang yang menemukan kedua orang tuanya, tetapi dia tidak bisa memasukkan dirinya ke dalam surga dengan kedua orang tua itu. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Untuk membesarkan seorang anak, kita butuh biaya yang sangat besar. Kita perlu belikan pampers, belikan susu. Kalau dia sakit, kita cepat ke rumah sakit. Tapi untuk orang yang sudah tua, umur 70 tahun, 80 tahun, Anda tidak membutuhkan uang yang banyak. Wallahi bapak-bapak ibu kita yang sudah tua itu tidak bisa makan daging tiap hari. Giginya sudah tidak ada. Dokter juga melarangnya. Wallahi bapak ibu kita juga yang sudah tua tidak ingin diajak jalan-jalan keliling dunia. Kita menghabiskan uang membeli tiket ratusan juta untuk mengajak jalan-jalan ke mall, ke Turki, ke keliling dunia. Wallahi tidak diinginkannya. Saya terima kasih anakku, saya masuk angin nggak bisa jalan, tidak bisa naik turun elevator, sudah di rumah saja. Lalu yang dibutuhkan orang tua kita apa? Yang dibutuhkan orang tua kita hanya rasa dan sikap hormat kita saja. Jadi yang dibutuhkan modal kita untuk masuk ke dalam surga, dalam berbakti pada orang tua itu bukan uang, hanya kelapangan dada kita. Mendengar bicaranya, salah unin ngeraos kedi. Saya banyak melihat ada orang agak salah unin ngeraos. Biasanya orang tua kalau sudah agak cerewet. Tapi ketahuilah bahwa dulu engkau waktu masih kecil lebih cerewet 10 kali dari itu, dan orang tuamu bangga dan tertawa, bahkan merindukan kecerewetanmu. Tapi begitu giliran dia membutuhkan perawatanmu, baru muni 20 kali doang kita sudah menyempratnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya saya ingin memanfaatkan khutbah ini juga meniru Rasulullah SAW untuk mengkhususkan khutbah saya ini kepada kaum perempuan. Ketahuilah wahai para ibu-ibu bahwa Rasulullah SAW mewasiatkan kalian kepada para laki-laki. Kita mengetahui bahwa menjelang kematian Rasulullah SAW ada beberapa kata yang diucapkan oleh Rasulullah, diwasiatkannya kepada umatnya. Di samping kata ummati, 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 apa perkataan lainnya? An-nisa, an-nisa, an-nisa. Perhatikanlah tentang perempuan. Perhatikanlah hubungan kalian dengan perempuan. Ajaran puasa adalah kita dihalalkan oleh Allah. Uhilla lakum lailatas syiyam rafathu ila nisaikum. Dihalalkan untuk kalian berhubungan suami istri di malam hari. Sebelumnya diharamkan. Padahal sesama suami dan istri itu halal, tetapi di pagi hari seperti layaknya makan, dia menjadi haram. Maka wahai para bapak-bapak, para laki-laki, hubungan yang halal saja kita bisa hindari, apalagi hubungan yang haram. Barang siapa di antara kita yang masih memiliki hubungan-hubungan terlarang, yang haram antara laki-laki dan perempuan, maka hendaknya mengambil pelajaran dari puasa itu. Hentikan mulai sekarang juga. Lalu khusus untuk ibu-ibu, terutama ibu-ibu perlu belajar dari kisah kehidupan Aisyah. Siapa Aisyah? Aisyah disebut oleh Rasulullah SAW sebagai salah satu di antara 4 perempuan yang akan menjadi pemimpin perempuan di surga. Dia adalah istri Fir'aun. Ada satu pernyataan doa dari Siti Aisyah itu yang perlu ibu-ibu, anak-anakku, dedara-dedara pahami. Apa doanya? Rabbibnili indaka baitan fil jannati. Wahai Rabbku, bangunkan untuk saya satu rumah di surga. Padahal kita tahu Aisyah adalah istri seorang Fir'aun, sosok yang sangat diidolakan, dikagumi dan diingini oleh setiap perempuan.
setiap perempuan pasti menginginkan laki-laki yang gagah, laki-laki yang terkenal, laki-laki yang punya jabatan tinggi, laki-laki yang punya harta yang banyak. Semuanya dimiliki oleh Fir'aun. Punya kekayaan, punya kekuasaan, punya kegagahan, kemewahan dia miliki. Dia punya istana yang diimpi-impikan oleh semua perempuan. Bahkan laki-laki juga nyerut, ingin begitu. Tapi apa yang diminta oleh Aisyah, istrinya, setelah dia menjadi istri Fir'aun? Buatkan saya satu rumah. Istana-istana Fir'aun itu tidak menjadi berarti apa-apa. Karena apa? Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa baiti jannati, bahwa rumahku surgaku itu tidak terletak pada kemewahan, tidak terletak pada jabatan, tidak terletak pada kekuasaan, tapi bagaimana kepribadian antara suami dan istri. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, dalam hubungan suami istri dan suami sebagai seorang keluarga, sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang ayah, berhati-hatilah kita semua dengan salah satu dari hadis Rasulullah SAW. Salah satun qad haramallahu alaihimul jannah. Ada 3 kelompok, 3 golongan yang diharamkan oleh Allah masuk surga. Apa itu? Mudminul khamr wal'aq wal dayyud, yaitu satu orang yang sangat suka dengan khamr, suka minuman keras. Yang kedua adalah wal'aq, orang yang durhaka pada orang tua. Yang ketiga apa? Ad-dayyud. Siapakah dayyus itu ya Rasulullah? Alladzi yukirru fi ahli al-khabath, yaitu orang yang membiarkan al-khabas terjadi di dalam keluarganya. Dia lihat istrinya tidak berjilbab, dia lihat istrinya bercelana pendek, dia lihat istrinya bergibah, dia lihat anak-anak perempuannya keluar bersama teman laki-lakinya, dia dalam hubungan pacaran. Dia tidak melakukan dakwah, tidak melarang anak dan istrinya dari al-khabas itu. Maka berhati-hatilah kita, jangan sampai kita termasuk di dalam ad-dayyus tadi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Faqala Allah ta'ala min qail innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadihal hajat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikil kuffar wal munafiqin wa dammir a'da al millati wad din. Allahumma anji ikhwanana al muslimina wal mustad'afina fi Filistin khususan fi Gaza. Allahumma anji ikhwanana al muslimina wal mustad'afina fi Filistin khususan fi Gaza. Allahumma ansurhum wa wabhid sufufahum wahkim dima'ahum. Allahumma anzil ghadabaka 'ala al-yahudil mu'tadin. Allahumma shdid wat'akaka 'ala al-yahudil mu'tadin. Allahumma akrimna bi'ibadatil masjidil aqsa qabla al-mamat. Allahumma munna 'alaina bi'adati mukaddasatihim ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, taqabbalallahu minkum, taqabbalallahu minkum, taqabbalallahu minkum wa minkum. Taqabbal ya karim, taqabbalallahu minkum, taqabbalallahu minkum, taqabbalallahu minkum. Taqabbalallahu minna, taqabbalallahu minkum, taqabbalallahu minkum, taqabbalallahu minna.
Jadi laporan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu